Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji ayat dari surat Al-Baqarah ayat 106 sampai 107 yang dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan otoritas penuh di dalam menciptakan dan menghapus sebuah aturan-aturan hukum itu ada pada kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Ini memperlihatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan terhadap segala sesuatu dan tidak ada satupun dari makhluknya yang bisa mendikte, yang bisa mengatur apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Dan Allah juga menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kalian, kata Allah, tidak ada satupun pelindung dan penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa yang paling pantas untuk kita jadikan sandaran dalam kehidupan kita, yang memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berlindung mencari sandaran selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan jatuh. Kenapa? Karena sesuatu selain Allah itu adalah rapuh. Nah, pada ayat yang akan kita bahas pada kesempatan pertemuan malam ini adalah ayat 108 dari surat Al-Baqarah. Bagi para jamaah yang memiliki HP bisa mengecek ayat tersebut di HP masing-masing atau di Al-Quran yang ada di sekitar masjid ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Am ini artinya atau. Dalam bahasa Arab kata atau itu bisa menggunakan au atau am. Am turiduna atau apakah, turidun itu artinya engkau mau. Ana urid, saya mau atau saya hendak. Antas alu, tas'alu itu dari kata sa'ala. Sa'ala itu artinya meminta. Orang yang meminta-minta namanya sa'il. Lisa'irina wal mahrum. Bagi yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak minta-minta. Jadi ada dua orang miskin. Yang satu minta-minta, yang satu enggak minta-minta. Yang enggak minta-minta jaga harga diri. Ada enggak yang begitu, Pak? Banyak, Pak. Dia malu kalau minta, dia jaga harga dirinya. Padahal dia miskin. Apa itu miskin? Miskin itu artinya orang yang kehidupannya, biaya hidupnya itu lebih kecil dibandingkan biaya hariannya. Itu miskin. Misalnya, saya beri contoh, satu hari dia harus habis 50.000. Tetapi
dia punya uang setiap hari itu hanya sekitar 60.000, di bawah di bawah 50.000, 40.000 atau 30.000 itu dianggap miskin. Tapi kalau orang fakir di bawah setengahnya. Kalau 50.000 di bawah setengahnya berapa, Pak? 20.000, itu fakir tuh. Maka yang didahulukan itu adalah fakir, baru kemudian miskin. Itu konsepnya begitu dalam Islam. Kenapa orang fakir? Karena hidupnya lebih menderita. Orang miskin masih bisa makan tapi nggak cukup. Itu maksudnya. Dia masih bisa makan tapi nggak cukup hariannya. Maka orang seperti itu dalam Islam harus dibantu. Nah, kata sa'ala di sini digunakan antas alu. Apakah engkau hendak meminta? Tas'alu itu meminta. Kepada siapa? Rasulakum, kepada Rasul kalian. Kama sebagaimana su'ila Musa diminta min qablu, oleh siapa? Orang-orang Bani Israel. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas ini adalah sebab turunnya ayat ini. Jadi di dalam ilmu Al-Quran itu ada ayat-ayat yang turun karena adanya sebab. Maka sebab yang membuat ayat itu turun namanya sabab an-nuzul atau asbabun nuzul. Ada ayat-ayat yang tidak ada sebab turunnya ayat itu. Banyak. Nah, di antara ayat-ayat yang ada sebab atau peristiwa yang membuat ayat ini turun adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernama Wahab bin Zaid. Dia bertanya kepada Rasulullah. Apa dia bilang? I'tina bi kitabin tanziluhu alaina minas sama'i naqra'uhu wa fajjir lana anharan attabi'uka wa nusaddiquka. Kata orang itu kepada Rasul, ya Rasul, tolong kasih kepada kami atau turunkan kepada kami satu kitab. Tanziluhu alaina, yang engkau turunkan kepada kami, atau tunazziluhu alaina minasama, dari langit. Naqra'u, kami akan baca kitab itu, wa fajjir lana anharan, kemudian buatkan kepada kami, pancarkan sungai-sungai. Nattabi'uka wa nusaddiquka, kami pasti akan ikut engkau, kami pasti akan membenarkan engkau. Ini kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Apakah kalian hendak meminta kepada Rasul kalian Muhammad itu sebagaimana permintaan Musa sebelumnya? Nabi Isa juga pernah diminta tuh. Oleh siapa? Para pengikutnya, Al-Hawariyin. Apa dia bilang? Anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan kepada kami hidangan dari langit. Bayangkan orang-orang Bani Israel itu, Pak. Pengikut Nabi Isa juga orang Bani Israel, sama dengan pengikut Nabi Musa. Diminta turunkan dari langit, ya Isa, minta kepada Tuhanmu agar menurunkan hidangan dari langit. Apa kata Isa? Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepada Allah jika kalian beriman. Tapi dia jawab, kalau engkau bisa mendoakan kepada Allah supaya hati kami tenang, tatma'innu qulubuna wa nakuna 'alaihi minas shadiqin, kami tenang hati kami dan kami akan membenarkan engkau wahai Isa. Tapi Isa kemudian dia minta sama Allah. Apa dia minta? Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu dalam surah Al-Maidah di akhir. Apa dia bilang? Ya Allah, turunkan hidangan dari langit. Allah turunin, Pak. Apa kata Allah? Kalau setelah ini ada orang yang ingkar kepadaku, maka aku akan mengazab dia
dan tidak ada satupun azab selain yang paling pedih yang diberikan kepadanya. Tapi karena permintaan Nabi Isa Allah turunkan. Sama dengan permintaan Nabi Musa Allah turunkan. Nah, para ulama ini berbeda pendapat nih. Apakah yang menjadi khitab, yang menjadi target dari ayat ini apakah orang Muslim atau penduduk Mekah atau orang Yahudi? Tiga ini. Para ulama tafsir berbeda pendapat. Ulama tafsir aja berbeda pendapat, apalagi kita. Apa? Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini amturiduna, apakah kalian mau atau hendak meminta kepada Rasul, yang dimaksud ayat ini turun buat orang Islam. Itu satu penafsiran. Ini menandakan dalam penafsiran saja terjadi perbedaan pendapat. Apalagi dalam fikih nanti. Fikih itu sampai perbedaan pendapatnya sampai jauh sekali. Bahkan ada yang bilang sama saya, Ustadz gimana hukumnya itu? Kalau orang tawaf kan susah itu kalau batal wudhu lagi. Bersentuhan dengan perempuan. Apakah boleh kita memakai mazhab lain? Itu pertanyaannya. Saya bilang di dalam tradisi mazhab Syafi'i itu nggak boleh mengambil satu mazhab, meninggalkan satu mazhab. Kalau sudah satu mazhab, mazhab itu. Lalu gimana dalam keadaan itu? Kita bukan mengambil mazhab lain, tapi kita mengambil mazhab yang ada dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Apa? Pendapat yang lemah mengatakan tidak membatalkan wudhu dalam tawaf. Keadaan seperti itu lemah, tapi kita ambil. Tapi pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i itu membatalkan wudhu. Kita ambil yang lemah. Al-akhdhu bil marjuh, mengambil yang lemah. Wa tarku birrajih, dan meninggalkan yang kuat. Berarti satu mazhab atau beda mazhab? Tetap satu mazhab. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i itu banyak mazhab. Macam-macam. Apalagi Imam Romli dengan Ibnu Hajar Al-Haytami itu perbedaannya banyak sekali. Dan itu hanya dibahas di dalam ilmu-ilmu akademik di kampus. Tapi kalau di kampung-kampung kita nggak bahas itu. Tapi supaya kita tahu bahwa ternyata perbedaan pendapat itu biasa. Bukan cuma lintas mazhab, tetapi di dalam mazhab sendiri berbeda pendapat. Apalagi lintas mazhab. Antara Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, perbedaan itu biasa. Termasuk perbedaan tafsir ini. Kata ulama tafsir yang dimaksud di sini adalah orang Muslim. Seperti sebab turunnya ayat ini. Pendapat yang kedua yang mengatakan yang dimaksud penduduk Mekah. Berarti belum tentu Muslim. Karena penduduk Mekah ada yang musyrik. Mereka itu pernah minta sama Rasul yang itu direkam dalam surat Al-Isra ayat 90 sampai 93. Nanti dicari tuh ayatnya. 90 sampai 93 surah Al-Isra. Orang-orang Mekah bilang sama Rasul, wa qalu lan nu'mina laka hatta tabjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, kami tidak akan pernah beriman kepada engkau ya Muhammad sampai engkau pancarkan mata air dari bumi. Itu dia minta. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tabjira. Atau engkau mempunyai satu kebun kurma dan anggur lalu engkau alirkan di celah-celah sungai yang deras. Dia minta yang kedua. Atau yang ketiga, autus kitos samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping kepada kami sebagaimana engkau telah katakan, atau engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Bayangkan tuh Pak. Nah, ini dijadikan alasan bahwa yang menjadi target dari ayat ini adalah penduduk Mekah yang kemudian turun ayat ini tuh. Apakah engkau mau meminta kepada Nabi engkau Muhammad itu sesuatu yang pernah diminta Bani Israel kepada Nabi Musa? Nanti kita akan jelaskan apa permintaan Bani Israel terhadap Nabi Musa. Yang ketiga, pendapat yang dikemukakan Imam Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, dia mengatakan yang dimaksud ini orang Yahudi, bukan orang Islam. Orang Islam nggak mungkin begitu.
Nggak mungkin dia Islam yang ada di Madinah, para sahabat Nabi minta seperti pertanyaan seperti itu, nggak mungkin. Jadi yang dimaksud orang Yahudi. Kenapa? Karena sebelum ayat ini pembicaraannya tentang Bani Israel. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati alaikum. Pembicaranya seperti itu. Maka yang dimaksud di sini kata Imam Ar-Razi adalah orang-orang Yahudi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi permintaan Nabi Musa atau permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa? Kira-kira masih ada yang ingat nggak, Pak? Ada yang ingat nggak? Apa permintaan Bani Israel terhadap Nabi Musa? Di ayat-ayat sebelumnya pernah kita bahas. Semua itu dibahas sebelumnya. Apa yang pertama diminta? Fahmi? Fahmi udah ketakutan aja, Fahmi disuruh jawab. Yang pertama dia minta kepada Nabi Musa apa? Antunazzila alaina kitaban minas sama. Satu, supaya diturunkan satu kitab dari langit, nanti Allah turunkan kitab Taurat. Yang kedua, apa dia bilang? Arinallaha jahratan, perlihatkan kepada kami ya Musa Tuhan Allah secara jelas biar kami bisa lihat. Itu permintaannya. Kira-kira kurang ajar gitu? Kurang ajar. Minta kepada Nabi Musa supaya Allah diperlihatkan kepadanya dengan mata kepala sendiri. Bahkan kata Allah kepada Nabi Musa, kau lihat itu di bukit sebelah sana. Kemudian Allah berada di tempat itu, lalu kemudian bergoncang itu semua. Nggak bisa, Nabi Musa juga nggak mampu melihat. Meskipun Nabi Musa bisa bercakap-cakap dengan Allah, tapi nggak bisa melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi orang-orang Bani Israel. Itu permintaan pertama itu. Yang kemudian Allah azab mereka itu. Akhazathumus sa'iqah. Jadi sejenis petir langsung menghancurkan mereka karena permintaannya kurang ajar sama Allah. Kurang ajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan yang kedua, apa permintaannya? Di surah Al-Baqarah sebelumnya kita bahas. Yang dia minta adalah setelah Allah berikan kepada Bani Israel itu satu makanan yang lezat. Namanya manna wa salwa. Makanan yang Allah pilih sendiri buat dia. Yang makanan itu makanan sehat. Apa? Kata ulama tafsir yang disebut adalah seperti burung. Yang proteinnya tinggi. Yang kedua seperti madu yang manfaatnya besar. Allah pilih buat dia. Dia bilang apa? Lan nasbira ala ta'amin wahidin. Kami ya Musa enggak sabar, enggak tahan tuh dengan satu jenis makanan itu. Berbulan-bulan kami makan itu. Berhari-hari kami makan itu. Arba'ina yauman yatihuna fil ard. 40 hari mereka terlantang-lantung di satu padang. Kenapa? Karena Allah siksa mereka. Tapi Allah sayang, tetap diberikan makanan namanya manna wa salwa. Tapi karena orang Yahudi, orang Bani Israel wataknya seperti itu, maka dia bilang sama Musa, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqliha wa qisaiha wa fubiha wa adasiha wa basali. Apa dia bilang? Ya Musa, berdoalah engkau kepada Allah buat kami supaya Tuhanmu itu mengeluarkan buat kami sesuatu yang muncul dari bumi. Apa? Bawang merah, bawang putih, adas. Makanan-makanan yang dibandingkan dengan manna wa salwa itu lebih tinggi manna wa salwa. Tapi tetap dia minta yang seperti itu. Itu permintaan Bani Israel terhadap Nabi Musa. Apa permintaan yang lain? Masih ingat nggak Pak? Masih ingat? Permintaan yang lain adalah dia minta air di padang pasir. Selama 40 hari dia terluntang-lantung di padang pasir, nggak ada air. Dia minta sama Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Musa minta sama Allah. Lalu Allah bilang, pukul tuh batu besar itu nanti akan terpancar 12 mata air. Kenapa 12? Kenapa 12? Karena anak
cucu Nabi Yakub itu 12. Nabi Musa termasuk keturunan Yakub. Yakub keturunan Ishak, Ishak keturunan Ibrahim. Itu dari Yakub 12. Maka keturunan dari Yakub 12 itu menjadi kabilah. Nah, kabilah itu ada 12 tuh. Maka masing-masing dapat mata air. Maka yang dipancarkan itu adalah 12 mata air. Yang keempat, ini yang paling parah ini. Kalau meminta diperlihatkan Allah, Allah udah azab. Ini yang paling parah, Pak. Apa yang diminta? Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Kata Allah, kami lewatkan Bani Israel lautan, artinya mereka bisa melewati lautan. Fa'atau ala qaumin, setelah mereka melewati lautan yang dibelah oleh Nabi Musa pada zaman Fir'aun itu, yang kemudian Fir'aun tenggelam di lautan itu, setelah dari situ mereka kemudian bertemu dengan satu kelompok kaum, yang kaum itu mereka menyembah berhala. Apa yang disembah? Hah? Patung sapi. Ada yang mengatakan jangan-jangan orang Hindu itu dari sini nih, menyembah patung anak, tapi mereka sapinya, bukan patungnya, langsung sapinya yang disembah. Nah, lalu kemudian setelah mereka itu melihat satu kelompok kaum menyembah patung sapi, apa dia bilang? Qalu, mereka bilang kepada Musa, ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alih. Ya Musa, coba jadikan buat kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Kurang ajar gitu, Pak. Udah diselamatin oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, dan seterusnya. Dia minta dibuatkan Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Nabi Musa marah nggak? Marah. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Engkau ini orang bodoh. Udah ada Tuhan yang benar-benar Tuhan, yang memberikan rizki kepada kalian, memberikan perlindungan, masih minta Tuhan yang seperti itu. Makanya pada saat Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, mereka akhirnya dipimpin oleh seorang bernama siapa? Samiri. Nah, Samiri ini kemudian membuat patung anak sapi dari emas yang dikumpulkan. Mereka sembahlah itu patung anak sapi. Nabi Musa turun, marah dia. Kemudian mereka ini lalu kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mati semua. Nabi Musa minta sama Allah, hidupkan. Allah kabulin tuh. Dihidupkan lagi mereka. Tapi tetap aja yang namanya orang Yahudi ya begitu. Makanya Bapak jangan heran kalau ada orang-orang Yahudi itu Israel, begitu modelnya. Dari zaman Nabi Musa udah begitu wataknya. Jadi kita nggak kaget. Kalau dia, jadi watak yang pertama penakut tuh. Dan dia penakut, takut mati. Watak yang kedua, merasa dirinya paling tinggi. Watak yang ketiga, dia nggak takut sama Tuhan. Itu hebatnya. Itu yang menjadi persoalan terbesarnya di situ. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, setelah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, menyembelih Ismail, dalam surat As-Saffat, nanti dibaca tuh 100, ayat 100 dan seterusnya. Setelah melakukan itu dia bilang, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minal mursalin. Kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, Ishak. Jadi setelah Nabi Ismail lahir Ishak. Nabiyyan minas salihin, seorang nabi dari orang-orang yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishak. Kata Allah, kami berkahi Nabi Ibrahim dan kami berkahi Ishak. Wa min dzurriyyatihima, dari keturunan keduanya itu muhsinun wa zalimul li nafsihi. Ada yang baik, ada yang zalim. Nah, yang zalim itu tuh yang keturunan dari Nabi Yakub itu yang tahun sekarang sampai sekarang itu yang zalimun li nafsihi mubin, yang membantah Nabi Musa, membantah Nabi Isa. Itu yang jadi keturunan Nabi ada juga yang zalim, Pak.
yang nakal minta ampun itu. Nah, dari ayat-ayat ini memberikan satu peringatan kepada kita, orang-orang Yahudi itu wataknya seperti itu tuh. Permintaan kepada Nabi Musa itu nggak masuk akal. Menghina Allah dan menghina Nabi Musa. Makanya kata Allah kepada orang-orang Islam juga, apakah kalian mau meminta kepada Rasul seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa? Maka pesan yang diambil dari ayat ini yang pertama adalah jangan menyakiti hati Nabi. Yang dimaksud di sini adalah jangan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang-orang Bani Israel menyakiti Nabi Musa, itu jangan. Gimana maksudnya menyakiti Rasulullah, yang menghina Rasul? Kita kan tahu banyak tuh orang-orang non-Muslim yang mereka menghina Rasulullah. Apa? Buat karikatur Nabi. Pernah dengar Pak ya? Di Swedia misalnya, di Denmark, Prancis tuh ada seorang seniman Swedia itu, dia menggambar kartun Nabi Muhammad sebagai kepala dengan tubuh seekor anjing. Jadi kepalanya Muhammad, tubuhnya anjing itu. Bagi orang-orang Barat ini dianggap kebebasan ekspresi, dilindungi tuh Pak. Jadi kebebasan ekspresi bagi orang-orang Barat. Tapi bagi Islam ini pelecehan terhadap agama kita. Makanya tidak heran kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran. Sama dengan di Prancis tuh. Ada satu majalah. Mungkin Bapak pernah ingat dulu. Kalau nggak ingat berarti nggak baca majalah. Kesimpulannya gitu aja. Ada satu majalah namanya Charlie Hebdo tuh. Ya, buat karikatur Nabi Muhammad SAW yang kemudian membuat umat Islam itu melakukan serangan kepada dia, mematikan kepada kantor mereka itu. Itu di Prancis. Nanti Bapak buka lagi tuh. Kalau ada YouTube tuh dibuka itu tuh. Misalnya tuh saja majalah Charlie Hebdo Prancis. Kartun Muhammad atau karikatur Nabi Muhammad. Itu akan muncul. Yang belum lama terjadi tahun 2022. Pemerintah India kurang ajar itu. Pemerintah India yang sekarang ini kurang ajar, Pak. Kenapa? Dia benci sekali dengan Islam. Dia pernah mengolok-olok Al-Quran dan menghina Nabi Muhammad SAW terkait dengan pernikahannya dengan Siti Aisyah. Kenapa? Karena Siti Aisyah itu dinikahi oleh Rasul menurut sejarah itu umur 9 tahun. Padahal menurut takhrij hadis Nabi itu enggak usia 9 tahun, usia 13 tahun. Yang kedua, Nabi ketika menikah dengan Siti Aisyah itu belum digauli di usia 13 tahun itu. Dan ingat juga Pak, pada zaman itu menikah kepada perempuan usia muda itu biasa. Pada zaman Nabi itu biasa saat itu. Tapi kalau zaman sekarang dianggap itu pernikahan terhadap anak kecil. Jadi ngukurnya dengan kacamata sekarang mengukur zaman Rasul yang nggak nyambung. Nggak nyambung. Sama juga dengan poligami Rasul. Itu kan dijadikan alasan untuk menghina Islam. Tuh lihat tuh. Nabi Muhammad itu menikah 9. Itu dijadikan alasan. Pertanyaannya, yang dinikahi Nabi itu siapa? Apakah para gadis? Apakah orang-orang yang mapan? Yang dinikahi siapa? Orang yang sudah tua, Pak. Para janda, tujuannya melindungi mereka dan memberikan perlindungan buat anak yatim mereka. Itu yang dilakukan Nabi. Coba Bapak misalnya suruh poligami. Yang dipoligami 60 tahun, mau nggak Pak? Mau nggak Pak? Nanti saya yang bayari Pak pernikahannya di KUA. Pami mau Pami? 60 tahun syaratnya. Nggak ada mau kan? Rasul yang dinikahi siapa? Sauda, umurnya Pak udah tua. Rata-rata janda-janda. Kalau janda 60 tahun nggak mau sih. Bahasanya udah pahit. Dagingnya udah pahit. Artinya kita kalau poligami sering alasannya sunnah Rasul. Bukan Pak. Itu syahwat. Kalau mau sunnah Nabi yang dinikahi siapa?
para janda yang sudah tua. Kenapa? Karena Nabi menikahi mereka bukan karena keinginan Nabi, tapi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan keinginan Nabi, keinginan Allah. Nabi hanya jalanin aja. Tapi kalau seandainya disuruh milih kita menikah poligami, tentu nggak mungkin yang tua-tua, Pak. Paling tidak setengah umur dari kita. Kalau kita umur 50 tahun ke saya ini, saya cari umur 25, Pak. Ngapain yang sama 50 juga? Karet itu. Bisa membel gitu. Bahasanya gitu. Jadi kalau seandainya kita ukur Nabi, bukan seperti kita. Makanya banyak orang-orang yang menggunakan itu. Menjatuhkan umat Islam dengan Nabi kawin anak kecil. Dia nggak ngerti. Zaman dulu itu menjadi sesuatu yang biasa tuh menikahi. Tapi Nabi menikahi bukan di usia 9 tahun, 13 tahun. Tetapi belum digauli di usia itu. Satu tuh. Yang kedua tadi, memang tradisi masyarakat Arab saat itu sesuatu yang biasa. Zaman nabi-nabi sebelum zaman Nabi Muhammad, istrinya banyak, Pak. Nabi Daud berapa? Ustaz Mansuri dulu. 1000, Pak. Bayangkan 1000. Zaman Nabi Muhammad SAW, khusus kepada Nabi itu 9. Tapi untuk kita, dibatasi berapa? 4. Tapi itu pun dikatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian enggak akan bisa berlaku adil terhadap istri-istri kalian meskipun kalian mau. Ditutup dengan ayat itu. Artinya apa? Anda kalau 4 Anda enggak akan sanggup. 3 enggak sanggup. 2 enggak sanggup. 1 cukuplah. 1 aja setengah mati kita ngadep itu. Apalagi 2, 3, 4. Jadi pada dasarnya Islam itu aturannya lebih ke monogami. Tapi bagi orang-orang yang keadaan darurat nih, dibuka itu. Boleh. Seperti emergency exit di pesawat. Bapak pesawat ada emergency exit nggak sih? Ada nggak? Ada tuh. Apakah dibuka setiap saat? Tidak. Kapan dibuka? Ketika ada gangguan. Sama itu. Poligami nggak dibuka setiap saat. Kalau ada, misalnya istri tidak bisa lagi ngelayanin. Istri dan seterusnya dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca itu. Nah, yang berikutnya adalah wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Wa man, wawunya ini adalah bukan wawu ataf ya. Wawu ataf itu artinya dan, tapi yang dimaksud ini wawu istinaf. Wawu ibtida, wawu yang ada di awal tapi nggak perlu diartikan. Wa man yatabaddalil kufra, yatabaddal itu artinya pengganti. Ada dari kata itu muncul kata badal. Ini imam harus ada badalnya itu, maksudnya gitu. Penggantinya imam badal. Itu bahasa Arab. Wa may yatabaddalil kufra, barang siapa yang mengganti iman dengan kufur, yatabaddalil kufru bil iman, barang siapa yang mengganti imannya dengan kekufuran, maka kata Allah faqad dhalla sawa'as sabil. Maka orang itu adalah orang yang sudah menyimpang tersesat dari jalan yang lurus. Yang dimaksud di sini adalah murtad. Murtad. Jadi orang yang menghina Rasulullah murtad. Orang yang mengaku seseorang jadi nabi murtad. Apa tahu kan ada orang yang mengatakan Jokowi itu memiliki syarat-syarat sebagai nabi. Bayangkan Pak Jokowi. Yang ngomong anggota PSI. Tahu PSI, Pak? Kan gila itu. Kalau dia Islam, dia udah murtad. Kalau dia Islam, dia udah murtad. Semua amalnya ditolak Allah Subhanahu wa taala kecuali dia taubat sama Allah. Bayangkan. Atau mengatakan sesuatu yang negatif terhadap Rasul, itu murtad hukumnya. Orang yang murtad dalam fikih, kalau dia murtadnya mengganggu Islam, itu bisa dibunuh hukumnya. Tapi karena kita bukan negara Islam, maka itu masuk kasus penghinaan terhadap agama. Pasalnya pasal penghinaan terhadap agama. Penjaranya berapa tahun saya nggak tahu. Yang kedua, yang dimaksud menukar iman dengan kekufuran ini adalah dia ngaku muslim
tapi perbuatannya kufur. Agamanya Islam, KTP-nya Islam. Tapi kalau diperintahkan terkait dengan larangan riba, dia bilang riba itu boleh. Dia bilang zina itu halal. Terorisme, jihad itu terorisme. Nah, yang seperti itu kufur. Tapi ada yang mengatakan yang seperti itu sudah keluar dari Islam. Misalnya saya beri contoh, Pak. Bapak ini kalau tidak sholat, hukumnya apa? Nggak sholat. Ninggalin sholat, hukumnya apa? Nggak sholat. Nggak sholat. Masa hukumnya kufur? Apa? Dosa? Dosa besar. Dosa besar tuh. Maka salah satu caranya taubat. Dan kemudian mengkodok lagi sholat yang hilang. Tapi kalau dia mengatakan sholat nggak wajib, kufur. Kenapa kufur? Karena dia meyakini sholat tidak wajib. Kalau dia kufur, keluar dari Islam. Sama dia bilang riba halal. Kan ada begitu. Nah, yang seperti itu keluar dari Islam, Pak. Itu adalah ajaran tegas dari Islam. Yang kedua, mengolok-olok syariat. Jadi syariat itu jadi bahan olokan. Misalnya apa? Misalnya terkait dengan persoalan hijab. Itu jadi bahan lelucon. Atau azan. Azan dibikin lelucon. Atau persoalan hukum-hukum Allah, hudud. Dijadikan lelucon. Makanya di dalam Al-Quran itu ditegur itu. Apakah kau menjadikan agama sebagai lelucon? Jangan. Tidak bisa. Jangan bermain-main dengan persoalan itu. Kenapa? Karena penyebabnya itu bisa keluar dari Islam. Kenapa bisa muncul yang seperti ini? Nah, para ulama sufi ini mengatakan, kenapa? Karena cinta terhadap dunia. Kalau cinta terhadap dunia, maka takut terhadap mati. Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu ra'su kulli khatiyah. Yang menjadi pokok segala kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa manusia itu banyak melakukan kezaliman, manipulasi, menipu, korupsi dan sebagainya? Apa alasannya, Pak? Cinta dunia, Pak. Coba Bapak perhatikan, orang-orang yang korupsi, emang orang miskin? Orang miskin bukan tuh? Orang kaya, Pak. Gajinya sampai 1 bulan, misalnya seperti Dirut Pertamina. Itu sampai berapa tuh gajinya? Miliaran, Pak. Tapi masih kurang, masih korupsi. Kenapa? Cinta dunia, takut mati. Kedua hakim yang kita dengar di televisi, di media massa, media sosial, gajinya bukan gaji sembarangan, Pak, tuh hakim tuh. Apalagi ketua, kok masih bisa menerima suap untuk membebaskan satu kasus tertentu. Bukan karena persoalan dia miskin, tapi karena dia cinta sama dunia. Kalau orang cinta sama dunia, maka dia rakus tuh. Maka salah satu yang membuat orang kemudian banyak melakukan kesalahan, termasuk banyak melakukan sesuatu seperti yang bisa membuat orang murtad dan kufur amal, itu adalah karena dia nafsunya, hawa nafsunya tidak bisa dikontrol, dan dunia itu adalah sesuatu yang paling dicari. Seperti yang dilakukan Bani Israel yang kita pernah bahas. Karena saking cintanya kepada dunia, maka dia jual imannya untuk mendapatkan dunia. Ini yang dikatakan oleh Allah. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang mengganti imannya dengan kekufuran, maka orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Yang kedua penyebabnya itu karena kedangkalan ilmu. Ilmunya tuh cetek tuh. Dia nggak ngerti tuh. Misalnya seperti contoh, karena dia dipengaruhi pemikiran-pemikiran sekuler, pemikiran sekuler banyak menyebarnya, Pak. Misalnya apa? Misalnya warisan Islam, hukum waris. Hukum waris itu ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak? Faridotan minallah, wajib dilaksanain. Tapi apa dia bilang? Ya waris itu udah nggak bisa diterapin. Kenapa? Nggak ada keadilan di situ. Dia bilang nggak adil. Di mana letak nggak adilnya?
Buktinya laki-laki dapat 2, perempuan 1. Itu kan nggak adil. Nah, ngomong seperti itu hati-hati, Pak. Kenapa bisa 2:1? Karena yang dilihat tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada perempuan. Dulu, Pak, yang namanya perempuan itu nggak ada harganya sebelum Islam datang. Bahkan perempuan itu diwariskan dari satu laki-laki ke laki-laki lain tuh. Jadi kalau ada seorang bapak punya 2 istri, si istri yang pertama punya anak, ini istri yang kedua, berarti ibu tiri, bapaknya meninggal, ini ibu tiri, Pak, diwarisin ke sini, ke anak dari istri pertama itu. Bayangkan, Pak, bagaimana perempuan itu mendapatkan ketidakadilan pada saat zaman jahiliyah, nggak dapat warisan. Kalau dulu ceritanya Umar bin Khattab, kalau perempuan itu lahir, keluarga nggak senang. Saking tidak senangnya, mukanya berubah marah. Lalu kemudian dia kubur hidup-hidup anak perempuannya itu. Kenapa? Bukan karena dia nggak cinta sama anak perempuannya. Kalau terjadi peperangan, yang paling menghinakan itu anak perempuan. Dijadikan tawanan. Dijadikan tawanan oleh kabilah yang satu. Makanya perempuan sebelum dia besar, matiin aja. Tuh, saking seperti itu. Islam datang, diangkat tuh. Pertama, kelahiran anak perempuan adalah disyukuri. Maka salah satu syariat diturunkan adalah akikah terhadap kelahiran anak laki-laki dan perempuan. Meskipun baru 2:1, jangan lihat jumlahnya. Yang perlu dilihat itu semangat pembebasan oleh Islam. Yang dulu dia tidak dihargai, itu dihargai oleh Islam. Meskipun baru 1 kambing. Kedua, perempuan sebelum Islam tidak dapat warisan, bahkan diwarisi. Pas Islam datang, dia diberikan warisan. Lidzakari mislu hadzil unsaya ini. Meskipun masih 2:1, jangan dilihat jumlahnya. Yang dilihat adalah semangat Islam membebaskan dia. Kenapa baru 2:1? Karena masyarakat Arab itu masyarakat laki-laki. Namanya paternal. Laki-laki, jadi yang jadi standarnya laki-laki. Maka perempuan itu dia ngikut kepada laki-laki. Maka tidak heran kalau pembagian warisannya masih 2:1. Dan seterusnya. Jadi perempuan diangkat oleh Islam itu. Itu hebatnya Islam. Makanya kalau orang dangkal ilmunya tentang Islam, maka dia akan menghina Islam. Oleh karena itu maka kalau kita lihat ayat ini, maka pesan yang pertama, jangan sekali-kali kita menyakiti Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, jangan kita mudah menukar iman kita dengan sesuatu yang rendah, yaitu dunia. Kenapa? Kalau itu terjadi, maka kesesatan, kehinaan yang akan kita dapat di dunia dan di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.